Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat At-Taqwa yang beriman? Abu Bakar Asy-Syiddiq bernama lengkap Abdullah bin Utsman, Abu Quhafah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'd bin Tamim bin Murrah bin Luwai bin Ghalib bin Fir al-Tamimi al-Quraisy dan lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar dikenal dengan nama Abdul Ka'bah, kemudian diganti dengan Abdullah. Setelah masuk Islam, dalam catatan sejarah ada kemungkinan semasa kecilnya Abu Bakar dan Rasulullah sempat tinggal bersamaan di dataran tinggi Bani Sa'ad selama 1 hingga 2 tahun. Hal inilah yang melahirkan persahabatan dan kedekatan di antara keduanya. Kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Seperti yang dikutip dari buku kisah hidup Abu Bakar Asy-Syiddiq, ia adalah seorang khalifah pertama yang menjadi satu-satunya yang disebut sahabat Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Julukan sang sahabat termaktub dalam firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 40. Jika kau tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang ia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Ahli tafsir sepakat bahwa kata sahabat tersebut ditujukan kepada Abu Bakar Asy-Syiddiq yang menemani Rasulullah di gua dalam perjalanan hijrah ke kota Madinah. Sahabat yang beriman, sebelum kita lebih jauh membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan video selanjutnya dari kami. Selain ucapan dan tingkah lakunya yang menggambarkan kejujuran semasa hidup, Abu Bakar pun selalu mengakui dan membenarkan Rasul saat diangkat menjadi nabi. Oleh karena itu, ia menyandang gelar yang hingga saat ini selalu mengikuti namanya, As-Siddiq, yang berarti jujur dan membenarkan. Dikisahkan pada suatu hari di Mekah, Abu Bakar dipukuli dan dikeroyok oleh kaum musyrik hingga membuatnya berlumuran darah dan terkapar tak berdaya. Ia pun dipindahkan ke rumahnya oleh salah seorang Banu Tamim. Sore harinya, Abu Bakar sadar dari pingsannya. Namun, hal pertama yang ia tanyakan pada orang-orang sekitarnya adalah apa yang sedang dilakukan Rasulullah. Tidak ada yang menjawab hingga seseorang menemui ibunya, Ummu Al-Khair. Bahkan ibunya tertegun melihat kondisi putranya. Namun, Abu Bakar kembali menanyakan pertanyaan yang sama pada ibunya. Hingga bibi Rasulullah, Ummu Jamil menemuinya dan mengabarkan bahwa Rasul dalam keadaan sehat walafiat. Abu Bakar pun kembali bertanya, "Di manakah beliau saat ini?" "Di rumah Ibnu Abi Al-Arkam," jawab Ummu Jamil. Namun, Abu Bakar tetap bersikukuh untuk menemui Rasul dan menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan makan atau minum hingga aku bertemu Rasulullah dan mengetahui keadaannya." Suatu ketika, Rasulullah bersama para sahabat pergi ke Mekah. Rasul berseru kepada kaum Quraisy bahwa kehadirannya hanya untuk menunaikan haji, bukan berperang. Penolakan dari kaum Quraisy inilah yang membuat adanya perjanjian Hudaibiyah, perjanjian persahabatan antara utusan Quraisy dan Rasulullah. Namun, isi perjanjian menuai protes dan amarah dari pihak kaum muslimin. Bahkan Umar bin Khattab pun mengkritik isi perjanjian tersebut. Sementara Abu Bakar Asy-Syiddiq bersikap lain, ia tetap mendukung dan yakin dengan sikap Rasulullah ini akan mendatangkan hikmah di kemudian hari. Hingga diturunkannya surat Al-Fath dan barulah kaum muslimin percaya mereka berada di pihak yang menang. Kisah berikutnya, saat Rasulullah sedang sakit keras dan pergi ke masjid untuk menemui kaum muslimin, Rasul pun berkata yang ditujukan pada Abu Bakar, "Aku tidak mengetahui seseorang yang persahabatannya paling dekat denganku, kecuali dia. Seandainya aku diperkenankan untuk mengambil seorang hamba Allah sebagai sahabat sejati atau khalil, pasti aku akan menunjuk Abu Bakar. Persaudaraan dan persahabatan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyatukan kami di sisinya kelak." Diceritakan kesetiaan Abu Bakar Asy-Syiddiq pada Rasulullah ditunjukkan dengan keteguhannya dalam menjaga rahasia Rasulullah. Putri Umar bin Khattab, Hafsah binti Umar, menjadi janda karena suaminya meninggal saat perang Badar. Umar bin Khattab pun menemui Abu Bakar dan berkata, "Jika engkau mau, aku akan menikahkanmu dengan Hafsah," kata Umar. Namun Abu Bakar hanya diam dan tidak menjawab hingga membuat Umar kesal. Hingga beberapa hari kemudian, Rasulullah mengelamar Hafsah
dan Umar pun menikahkan beliau dengan Hafsah. Kemudian Abu Bakar menemui Umar dan bertanya, mungkin Umar merasa kesal dengan sikapnya waktu itu. Sesungguhnya aku tidak bermaksud menolakmu, karena aku tahu Rasulullah telah menyebut-nyebut nama Hafsah, tetapi aku tidak mungkin membuka rahasia beliau kepadamu, ujar Abu Bakar pada Umar bin Khattab. Tidak heran bila Rasulullah sangat menyayangi dan percaya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang beriman, itulah tadi penjelasan singkat mengenai kisah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.